hari itu, di ruang dalam pesantren Katilangu, Kanjeng Sunan Kalijogo yang dihadap oleh Adipati Hadiwijoyo, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi masih berbincang-bincang seputar masalah Dampar Kencono Kasultanan Demak yang masih dalam keadaan kosong. Betul kata Ki Kebukanigoro, Ger. Sebaiknya kau lepaskan tahta Kasultanan Demak, lalu kau dirikan Kasultanan di Pajang sebagai ganti Kasultanan Demak yang telah berakhir, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Tetapi, bagaimana kalau Aryo Penangsang marah karena saya mendirikan Kasultanan Pajang, Kanjeng Sunan? Tanya sang Adipati. Sama saja, Hadiwijoyo. Sekarang pun Aryo Penangsang telah marah dan juga membunuh Pangeran Hadiri. Mungkin sebentar lagi ia akan semakin marah dan berusaha untuk membunuh Mungger, kata gurunya itu. Lalu, bagaimana kalau Aryo Penangsang justru memanfaatkan berdirinya Kasultanan Pajang dengan mengangkat dirinya untuk menjadi Sultan di Demak? Karena mungkin saya telah dianggap melepaskan hak atas tahta Demak, Kanjeng Sunan, tanya Adipati Hadiwijoyo. Tidak semudah itu bagi Aryo Penangsang untuk menjadi Sultan Demak saat ini, Ger. Untuk menjadi Sultan Demak harus atas sepengetahuan Kanjeng Ratu Kalinyamat yang merupakan putri dari Kanjeng Sultan Trenggono. Padahal suami Ratu Kalinyamat, yaitu Pangeran Hadiri, telah dibunuh oleh Aryo Penangsang, kata Kanjeng Sunan Kalijogo selanjutnya. Dan ingat, Ger, yang paling penting adalah saat ini para tumenggung serta para prajurit Demak yang berjumlah puluhan ribu orang itu tidak semua setuju kalau Aryo Penangsang menjadi Sultan di Demak. Kanjeng Sunan kemudian melanjutkan pembicaraannya lagi. Kalau saja ada orang yang bisa mempersatukan dan menggerakkan para tumenggung serta para prajurit Demak untuk menyerang Kenjipang, maka Aryo Penangsang pasti tidak akan mampu untuk bertahan. Baik, Kanjeng Sunan. Aryo Penangsang telah melakukan sebuah kesalahan yang besar dengan membunuh Pangeran Hadiri. Berbeda dengan Sunan Prawoto yang dulu telah membunuh Romo dari Penangsang, yaitu Pangeran Sekarsito Englepen. Pangeran Hadiri tidak mempunyai salah apapun terhadap Penangsang. Jadi Penangsang membunuh Pangeran Hadiri hanya karena Pangeran Hadiri adalah orang yang akan menjadi Sultan Demak selanjutnya, Ger, kata Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan Kalijogo terdiam sebentar. Sesaat kemudian Kanjeng Sunan pun berkata kembali. Sekarang sudah jelas, sasaran pembunuhan selanjutnya adalah kau, Hadiwijoyo. Kau harus waspada. Dalam diri Penangsang tersimpan beberapa aji yang mempunyai kekuatan penghancur yang cukup dahsyat. Sama seperti aji milik Kanjeng Sultan Trenggono, Aryo Penangsang juga mempunyai aji Tamengwojo. Dan juga berhati-hatilah terhadap aji Panglebur Jagat yang dimiliki oleh Aryo Penangsang yang mampu menghancurkan semua benda yang kasat mata. Lanjut kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Patih Jipang yang bernama Ki Mataun juga berilmu tinggi. Kemampuan ilmu kanuragannya hanya sedikit di bawah Adipati Jipang. Ditambah lagi, meskipun tidak berterus terang, Kanjeng Sunan Kudus telah terlihat membela muridnya. Terbukti Kanjeng Sunan Kudus tidak menghubung Penangsang, meskipun Penangsang telah diketahuinya melakukan kesalahan, yaitu tanpa sebab telah membunuh Pangeran Hadiri.
Kalau kau terbunuh juga Hadiwijoyo, maka tanpa dapat dicegah, maka Aryo Penangsanglah yang nanti akan menjadi Sultan Demak selanjutnya, Ger, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Pembicaraan mereka terhenti beberapa saat salah seorang santri telah memasuki ruang dalam dengan membawa kendi yang berisi air minum. Mari diminum dulu airnya Hadiwijoyo, Pemanahan, Penjawi, kata gurunya itu. Terima kasih Kanjeng Sunan, kata Hadiwijoyo. Setelah mereka bertiga minum air, maka Adipati Hadiwijoyo kemudian bertanya kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi, bagaimana dengan rencana saya untuk mendirikan Kesultanan Pajang, Kanjeng Sunan? Kanjeng Sunan Kalijogo menarik nafas panjang, kemudian Kanjeng Sunan pun berkata, "Ya, Kesultanan Demak memang sudah berakhir. Lanjutkan saja niatmu untuk mendirikan Kesultanan Pajang, Ger. Justru kalau kau dan Penangsang masih tetap memperebutkan tahta Demak, maka persoalan ini akan berlarut-larut, sehingga akan membuat resah dan bingung semua kawulon Demak." Baik, terima kasih Kanjeng Sunan. Jangan lupa Hadiwijoyo, kau sendirilah yang harus menjelaskan tentang berdirinya Kesultanan Pajang kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat. Karena sebelum Kesultanan Demak mempunyai seorang sultan yang baru, maka Ratu Kalinyamatlah yang dianggap berkuasa atas semua kawulon Demak saat ini, kata gurunya lagi. Baik Kanjeng Sunan. Pembicaraan terhenti lagi ketika seorang santri masuk ke dalam ruangan dengan membawa buah pisang dan belimbing yang diletakkan di atas piring yang terbuat dari gerabah. Ini ada pisang dan belimbing. Ayo dimakan dulu Hadiwijoyo, Pemanahan, Penjawi, kata Kanjeng Sunan. Terima kasih Kanjeng Sunan, jawab ketiganya. Mereka pun lalu mencicipi beberapa buah yang disuguhkan di hadapan mereka. Ilmu lembu sekilanmu sudah cukup baik Hadiwijoyo. Sudah mampu menahan tusukan senjata tajam, sehingga aku tidak perlu memberikan pusaka Kadilangu, yaitu Kotang Ontokusumo kepadamu, Ger, kata Kanjeng Sunan Kalijogo sambil tersenyum. Adipati Hadiwijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia pun berkata, "Saya telah diberi keris pusaka Kiai Carubuk saja. Saya sudah sangat berterima kasih Kanjeng Sunan." Ya, keris itu jangan sampai lepas dari tubuhmu Hadiwijoyo. Kalau kau pergi kemanapun, sebaiknya keris itu tetap kau bawa, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Baik Kanjeng Sunan. Hadiwijoyo, Pemanahan dan kau Penjawi, kalau kalian ingin beristirahat, beristirahatlah di kamar belakang. Kalau kalian ingin mengaji, mengajilah bergantian, lanjut kata Kanjeng Sunan. Setelah itu, mereka bertiga mengaji bergantian dan mereka pun berada di pesantren Kadilangu sampai setelah sholat Asyar. Setelah matahari condong ke barat, mereka bertiga pun kemudian pamit untuk pulang kembali ke keraton dan kemudian mereka pun melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan pulang esok harinya. Malam harinya, ketika kegelapan telah menyelimuti bumi Demak, Ratu Mas Cempoko kesulitan untuk memejamkan matanya. Pikirannya melayang-layang memikirkan ibundanya yang sekarang tinggal bersama cucunya, yaitu Pangeran Pangiri. Lalu angan-angannya berpindah kepada kakaknya, yaitu Kanjeng Ratu Kalinyamat yang telah kehilangan Pangeran Hadiri. Setelah itu berpindah lagi memikirkan suaminya yang akan mendirikan sebuah kesultanan. Tidurlah Nimas Ratu, kita besok akan berangkat pagi, kata Adipati Hadiwijoyo. Ketika gelap malam sudah berakhir, fajar pun
telah membuat langit di Prangwetan menjadi merah, rombongan Adipati Hatiwijoyo kini sudah bersiap-siap untuk segera berangkat meninggalkan kota Rajan Demak untuk menuju ke Kadipaten Pajang. 6 ekor kuda kini telah siap di depan keraton Kileng. Ibu Suri juga telah berkenan datang melepas kepergian putri dan menantunya itu. "Hati-hati di jalan, Ajeng," kata Ibu Suri sambil memeluk Ratu Mas Cempoko. "Iya, Kanjeng Ibu," kata sang Ratu Pajang. Sementara itu, di pagi yang dingin di depan pendopo Kadipaten Jipang, Aryo Penangsang pun sedang bersiap akan naik ke punggung kuda hitamnya, yaitu Gagak Rimang. Aryo Penangsang teringat ketika kemarin siang datang seorang utusan dari Kudus yang memintanya untuk segera menghadap Kanjeng Sunan Kudus. "Apakah Bopo Sunan dalam keadaan sehat?" tanya Aryo Penangsang waktu itu. "Kanjeng Sunan sudah beberapa hari ini sakit, Kanjeng Dipati," kata santri Kudus itu. "Baik, besok pagi aku akan segera berangkat ke sana," kata Adipati Jipang. Dan pagi ini Aryo Penangsang bersama dengan Anderpati telah bersiap untuk berangkat menuju ke Kudus. "Derpati, kau bawa 2 buah obor." "Baik, Kanjeng Adipati," kata Anderpati sambil memegang 2 buah obor yang terbuat dari bambu dan diselipkan di pelana kudanya untuk berjaga-jaga kalau sampai di Panti Kudus malam telah menjelang. "Paman Mataun, aku berangkat sekarang," kata Aryo Penangsang sambil naik ke atas punggung Gagak Rimang. "Silahkan, Kanjeng Adipati," kata Ki Mataun. Sesaat kemudian Aryo Penangsang yang telah berada di punggung Gagak Rimang pun melaju, lari meninggalkan dalam Kadipaten Jipang dan diikuti oleh Anderpati yang juga melarikan kudanya yang berwarna coklat berpacu di belakang Gagak Rimang. Ki Patih Mataun masih memandang kuda-kuda yang meninggalkan debu yang berhamburan sampai kuda-kuda itu berbelok di tikungan dan tidak terlihat lagi. Gagak Rimang, kuda perkasa yang berlari dengan kencang itu, tidak dapat dikejar oleh kuda Anderpati, sehingga penunggangnya pun, yaitu Adipati Aryo Penangsang, terpaksa agak memperlambat lari kudanya. Hutan tipis di sebelah utara Jipang telah dilewati, tetapi kuda-kuda itu masih terus berlari, berpacu berurutan. Gagak Rimang berlari di depan dan di belakangnya berlari kuda yang berwarna coklat. Debu-debu kini mengepul dari derap kaki kuda yang semuanya berlari dengan kencang. Beberapa kali mereka memberi kesempatan kuda-kuda mereka untuk minum serta beristirahat. Dan ketika matahari telah terbenam, mereka berdua belum juga sampai di Panti Kudus. "Derpati, kita masih maju sedikit lagi. Setelah itu, kita akan menyalakan obor," kata Adipati Jipang. Kuda-kuda mereka pun kini terus beranjak maju. Akhirnya, Anderpati pun berhenti, kemudian menyalakan 2 buah obor yang dibawanya. Mereka berdua menjalankan kudanya perlahan-lahan menuju ke Panti Kudus. Dan ketika hari telah memasuki wayah Sepiwong, sang Adipati dan Anderpati telah sampai di depan regol Panti Kudus. Keduanya turun dari kudanya yang kelelahan, dan ketika 2 orang santri berlari mendekati mereka, kemudian memegang tali kendali kudanya, maka Aryo Penangsang pun kemudian bertanya kepada santri itu, "Apakah Bopo Sunan sudah tidur?" "Belum, Kanjeng Sunan masih berada di dalam kamarnya, Kanjeng Dipati." "Lalu, apakah sakit Bopo Sunan terlihat parah?" "Tidak parah, Kanjeng Dipati. Tetapi Kanjeng Sunan beberapa hari ini tidak pernah keluar dari kamarnya," kata santri di sebelahnya.
Kedua santri itu lalu meminta obor yang masih menyala itu. Kemudian keduanya menuntun 2 ekor kuda itu ke halaman belakang. Adipati Jipang bersama dengan Antrepati kemudian mencuci muka dan juga mencuci kaki mereka. Lalu keduanya kini berjalan menuju pendopo yang saat itu tidak ada seorang pun. Keduanya naik ke pendopo, lalu mereka pun masuk ke ruang dalam. Dan ketika sampai di depan kamar gurunya itu, Adipati Aryo Penangsang kemudian mengucapkan salam. Dari dalam kamar, Kanjeng Sunan Kudus pun kemudian menjawab salam dari Aryo Penangsang. Setelah salamnya dijawab, Aryo Penangsang pun kemudian masuk ke dalam kamar dan sedangkan Antrepati duduk menunggu di ruang dalam. "Kau tunggu di sini dulu, Antrepati," kata Adipati Jipang. "Baik, Kanjeng Dipati." Di dalam kamar, Aryo Penangsang melihat Kanjeng Sunan Kudus sedang berbaring di atas amben. Begitu Kanjeng Sunan Kudus melihat Aryo Penangsang datang, maka Kanjeng Sunan Kudus pun berusaha untuk bangun dan duduk di tepi pembaringan. Aryo Penangsang segera mencium tangan gurunya itu, kemudian ia pun berkata, "Bopo Sunan masih sakit. Sebaiknya Bopo Sunan berbaring saja. Tidak perlu bangun dulu, Bopo Sunan." "Aku tidak sakit, Ger. Hanya beberapa hari ini aku agak lelah saja. Bagaimana, Ger? Apakah kau selamat, Penangsang?" tanya Kanjeng Sunan Kudus. "Atas donga pengestu dari Bopo Sunan, saya selamat, Bopo Sunan," jawab Aryo Penangsang sambil memandang wajah Kanjeng Sunan Kudus yang agak pucat. Beberapa saat kemudian wajah gurunya itu kemudian berangsur-angsur menjadi bercahaya. Kedatangan murid yang disayanginya ternyata mampu membuat Kanjeng Sunan Kudus menjadi segar kembali. Aryo Penangsang memandang wajah Kanjeng Sunan Kudus dan terlihat wajah gurunya itu sudah sangat sepuh. Tidak tersisa kegagahan Kanjeng Sunan Kudus yang dulu pernah menjadi Senopati Agung Kesultanan Demak yang memimpin pasukan segelar Sepapan dalam menggempur kerajaan Majapahit. Peristiwa itu sudah hampir terjadi 9 windu yang lalu, ketika Bopo Sunan menggantikan Eyang Sunan Ngudung sebagai Senopati Agung Kesultanan Demak yang berperang melawan Mojopahit, kata Aryo Penangsang dalam hatinya. 9 windu yang lalu, waktu yang sudah lama sekali. Mungkin sewaktu menjadi Senopati Agung pasukan Demak, saat itu Bopo Sunan sekitar 3 atau 4 windu. Mungkin Bopo Sunan memang dikaruniai umur yang panjang, masih kata Aryo Penangsang dalam hatinya. Meskipun Kanjeng Sunan Kudus hatinya senang karena kedatangan Aryo Penangsang, tetapi ia melihat muridnya itu baru saja melakukan perjalanan yang jauh. Perjalanan dari pagi sampai malam hari dari Jipang Panolan menuju ke Panti Kudus. "Ger Penangsang, sebetulnya aku ingin berbincang lama denganmu, Ger. Tetapi sekarang sudah malam dan kau juga pasti masih lelah. Beristirahatlah dulu di kamar belakang, Ger. Besok kita akan berbicara banyak," kata Kanjeng Sunan Kudus sambil menepuk pundak kemenakannya itu. "Baik, Bopo Sunan. Saya mohon izin ke Pakiwan dulu," kata Aryo Penangsang. Lalu ia pun kemudian bangkit berdiri dan berjalan menuju ke Pakiwan diikuti oleh Antrepati. Malam itu, Aryo Penangsang dan Antrepati tidur nyenyak di Panti Kudus. Tubuhnya yang telah lelah selama sehari penuh berkuda dari Jipang terasa nyaman sekali ketika tubuh itu dibaringkan di atas amben. Sunan Kudus yang juga telah tertidur dengan nyenyak, hatinya menjadi tenang setelah bertemu dengan murid yang dikasihinya, yaitu Aryo Penangsang.
Pagi itu, Gunung Muria masih berdiri tegak, berdiri sendiri jauh dari gunung-gunung yang lain. Kabut tipis samar-samar masih menyelimuti puncaknya yang berjumlah beberapa buah. Tidak jauh dari kaki Gunung Muria sebelah selatan, terlihat dua orang sedang berjalan-jalan menghirup segarnya udara pagi itu. Matahari belum terlalu tinggi. Embun-embun pun masih menempel di ujung daun ketika dua orang itu melewati sebuah jembatan yang terbuat dari bambu lalu memasuki ladang jagung milik pesantren Kudus. "Ger Penangsang, apakah kau sudah tahu kalau Pangeran Hatiri telah meninggal dunia?" kata salah seorang dari mereka, seorang yang telah berusia lanjut, yaitu Kanjeng Sunan Kudus. "Iya, Bopo Sunan," sahut salah seorang yang berusia masih muda, berperawakan sedang dengan kumis yang melintang. "Kau tahu dari mana, Ger?" "Dari prajurit Sandin Jipang, Bopo Sunan," jawab Aryo Penangsang yang dadanya berdebar-debar mendengar pertanyaan dari gurunya. "Apakah kau yang telah membunuhnya, Ger?" tanya Kanjeng Sunan Kudus. Aryo Penangsang menunduk. Ia belum menjawab pertanyaan dari gurunya itu. "Ger, apakah kau yang telah membunuh Pangeran Hatiri, Ger?" tanya Kanjeng Sunan Kudus sekali lagi. Agak lama Aryo Penangsang berdiam diri dan sesaat kemudian terdengar pula jawabannya. "Iya, Bopo Sunan, saya yang telah membunuhnya." "Kenapa kau bunuh dia, Ger?" "Saya mau bertanya, Bopo Sunan. Berhakkah saya atas tahta Kesultanan Demak?" tanya Aryo Penangsang. "Ya, kau memang berhak, Ger." "Lebih berhak mana antara Penangsang dibandingkan dengan Kang Mas Pangeran Hatiri maupun Adimas Hadiwijoyo, Bopo Sunan?" tanya Aryo Penangsang. "Menurutku, kau memang lebih berhak menjadi Sultan Demak karena kau adalah laki-laki keturunan langsung dari Sultan Demak yang pertama, yaitu Raden Fatah. Sedangkan Pangeran Hatiri dan Hadiwijoyo hanya sebagai menantu dari Kanjeng Sultan Trenggono," kata Kanjeng Sunan Kudus. "Lalu, salahkah saya, Bopo Sunan, kalau saya memperjuangkan hak saya untuk menjadi Sultan Demak yang sebetulnya memang sudah merupakan hak saya?" tanya Aryo Penangsang. Kanjeng Sunan Kudus menarik nafas yang panjang, dan sesaat kemudian Kanjeng Sunan pun berkata kepada Aryo Penangsang, "Kau memperjuangkan hakmu untuk menjadi seorang Sultan di Demak memang tidak salah, Ger Penangsang. Tetapi cara yang kau tempuh dengan membunuh Pangeran Hatiri itu merupakan suatu kesalahan." "Saya mohon maaf, Bopo Sunan," kata Aryo Penangsang perlahan. Kanjeng Sunan Kudus tidak menjawab. Mereka berdua masih berjalan di sekitar ladang jagung, lalu mereka meniti jembatan kecil dari batang pohon yang melintang di atas sungai yang kecil. "Kasihan Kanjeng Ratu Kalinyamat." "Maafkan saya, Bopo Sunan," kata Aryo Penangsang sekali lagi. Kanjeng Sunan Kudus masih tidak menjawab. Kakinya masih melangkah perlahan di jalan setapak di sekitar Panti Kudus. "Untuk menjadi Sultan Demak, saat ini halangannya tinggal satu, Bopo Sunan. Tinggal menyingkirkan Adimas Hadiwijoyo," kata Aryo Penangsang. Sekejap Kanjeng Sunan Kudus menoleh ke arah muridnya, tetapi Kanjeng Sunan tidak berbicara sepatah kata pun, dan setelah itu pandangannya pun lurus ke depan lagi.
Bantu saya untuk menyingkirkan Adimas Hadiwijoyo, Bopo Sunan, pinta Aryo Penangsang kepada gurunya. Mereka masih terus berjalan. Panti Kudus pun kini menjadi semakin dekat. Saya hanya ingin memperjuangkan hak saya, Bopo Sunan. Bantu saya untuk menyingkirkan Adimas Hadiwijoyo. Selama Adimas Hadiwijoyo masih hidup, hak saya sebagai Sultan Demak tidak akan dapat terlaksana, Bopo Sunan, pinta Aryo Penangsang sekali lagi. Kanjeng Sunan Kudus masih tidak menjawab permintaan Aryo Penangsang. Mereka masih terus berjalan lurus ke arah Panti Kudus yang sudah semakin dekat. Kita sudah sampai di rumah, Penangsang. Aku ingin beristirahat sebentar di kamar. Setelah ini, kau sebaiknya mengaji lagi, Nger. Baik, Bopo Sunan, kata Aryo Penangsang. Demikianlah Aryo Penangsang bersama dengan Anderpati berada di Panti Kudus hingga beberapa hari. Dan Aryo Penangsang pun senang melihat gurunya itu telah sembuh dari sakitnya dan telah pulih kembali seperti beberapa waktu yang lalu. Sepasar pun kini telah lewat, hingga tiba saatnya Aryo Penangsang untuk kembali pulang ke Jipang Panolan. Pagi itu, ketika hari masih gelap, setelah melakukan kewajiban sholat subuh berjamaah, Kanjeng Sunan Kudus telah berdiri di depan pendopo. Sedangkan di depannya duduk di atas punggung kuda hitamnya, yaitu Aryo Penangsang, dan duduk di belakang punggung kuda pendekanya, yaitu prajurit Jipang yang bernama Anderpati. Saya pulang sekarang, Bopo Sunan, kata Aryo Penangsang yang pamit kepada gurunya. Hati-hati di jalan, Ger. Baik, Bopo Sunan, jawab Aryo Penangsang. Lalu ia pun menjalankan gagak rimang berjalan meninggalkan Panti Kudus. Anderpati pun kini juga menjalankan kudanya di belakang kuda gagak rimang. Kanjeng Sunan Kudus masih melihat ke arah mereka hingga keduanya melewati regol dan berbelok melarikan kudanya menuju ke arah Jipang Panolan. Matahari pun kini merambat naik di langit perang wetan. Aryo Penangsang yang berada di atas punggung gagak rimang terus berlari meninggalkan daerah Kudus dan diikuti oleh Anderpati yang naik seekor kuda yang berwarna coklat. Sementara itu, di dalam Kadipaten Pajang, Adipati Hadiwijoyo sedang mempersiapkan diadakannya sebuah pasewaan untuk merubah Kadipaten Pajang menjadi sebuah kesultanan yang besar. Di ruang dalam sedang berkumpul Adipati Hadiwijoyo bersama semua Nayaka Praja Pajang yang sedang membicarakan rencana akan diadakannya sebuah pasewaan di Kadipaten Pajang. Kakang Pemanahan, bagaimana persiapan mengenai acara pasewaan nanti? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Ki Pemanahan menggeser duduknya sedikit ke depan, lalu ia pun segera menjawab. Semuanya sudah siap, Kanjeng Dipati. Bagus, Kakang. Kemudian, kapan akan dilaksanakannya pasewaan itu, Kakang Pemanahan? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Sebaiknya 4 pasar lagi, Kanjeng Dipati. 4 pasar lagi? Apa tidak terlalu lama, Kakang Pemanahan? Tanya Adipati Pajang. Iya, Kanjeng Adipati. 20 hari kelihatannya sudah cukup, supaya jaraknya tidak terlalu dekat dengan meninggalnya Pangeran Hadiri beberapa pasar yang lalu, jawab Ki Pemanahan. Ya, lalu bagaimana menurut pertimbanganmu, Patih Mojonegoro? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Betul, Kanjeng Dipati. Memang sebaiknya tidak usah terlalu dekat dengan hari pemakaman Pangeran Hadiri, kata Patih Mojonegoro. Baiklah, kita akan mengadakan pasewaan 20 hari lagi. Dan ingat, ini harus kita rahasiakan. Jangan ada seorang pun yang mengetahui rencana kita yang akan membentuk sebuah kesultanan, kata Adipati Hadiwijoyo. Demikianlah para Nayaka Praja Kadipaten Pajang
mempersiapkan adanya sebuah pasewaan. Tetapi sehari sebelum pasewaan, ada sebuah berita yang dibawa oleh seorang prajurit Sandi Bajang, yaitu sebuah berita yang menggemparkan tlatah Demak. Pagi itu, ketika semua sedang berkumpul di ruang dalam, seorang prajurit masuk ke dalam dan mengatakan ada seorang prajurit Sandi yang akan menghadap kepada Adipati Hadiwijoyo. "Baik, suruh dia menghadapku sekarang," kata Adipati Hadiwijoyo. "Sendika dawuh Kanjeng Adipati," kata prajurit itu. Lalu ia pun keluar dari ruangan, dan sesaat kemudian masuklah seorang prajurit yang berpakaian seorang petani. "Kau prajurit Sandi?" tanya sang Adipati. "Betul Kanjeng Adipati." "Lalu berita apa yang kau bawa prajurit?" "Saya dari Kalinyamatan Kanjeng Adipati." "Ada apa dengan Kanjeng Ratu Kalinyamat?" tanya sang Adipati. "Kanjeng Ratu Kalinyamat telah pergi meninggalkan dalam Kalinyamatan beserta semua emban dan sebagian besar para pengawal Kalinyamatan," kata prajurit Sandi itu. "Mereka pergi kemana prajurit?" tanya sang Adipati. "Ke Bukit Donorojo Kanjeng Adipati. Sekarang Kanjeng Ratu Kalinyamat bertempat tinggal di Pesanggrahan Donorojo, tidak di Pesanggrahan Kalinyamatan lagi," kata prajurit Sandi itu. "Lalu, dalam Kalinyamatan sekarang dalam keadaan kosong prajurit?" tanya Adipati Bajang. "Hanya dijaga oleh 2-3 orang pengawal Kanjeng Adipati." "Lalu, semua bahan makanan yang ada di Kalinyamatan, apakah semuanya dibawa ke Bukit Donorojo?" "Iya Kanjeng Adipati, semua bahan makanan dan alat-alat memasak telah dibawa ke Donorojo dengan menggunakan 2 buah gerobak," cerita prajurit itu. Adipati Hadiwijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia pun berkata, "Kenapa pindah ke Bukit Donorojo?" Prajurit itu masih menunduk dan sesaat kemudian ia pun menjawab dengan perlahan, "Yang saya dengar dari keluarga salah seorang pengawal Kalinyamatan, Kanjeng Ratu Kalinyamat pindah ke Bukit Donorojo karena di sana Kanjeng Ratu akan bertapa. Tetapi," cerita prajurit itu terhenti. Suara yang akan dikeluarkan seakan-akan ditelannya kembali. Semua orang memandang kepada prajurit Sandi itu. Lalu Adipati Hadiwijoyo pun berkata, "Tetapi kenapa prajurit?" "Kanjeng Adipati, di Bukit Donorojo Kanjeng Ratu Kalinyamat memang bertapa. Tetapi cara bertapa itu tidak seperti umumnya orang bertapa," kata prajurit Sandi. "Bagaimana caranya bertapa?" Prajurit itu menghela nafas panjang, kemudian ia pun meneruskan ceritanya. "Mohon maaf Kanjeng Adipati, Kanjeng Ratu Kalinyamat bertapa telanjang di dalam sebuah gubah atau kerobong. Hanya rambutnya saja yang menutupi tubuhnya Kanjeng Adipati." Semua orang terkejut mendengar cerita prajurit Sandi itu tentang keadaan Kanjeng Ratu Kalinyamat yang sedang bertapa di Bukit Donorojo. Suasana menjadi hening. Setiap orang punya tanggapan yang berbeda-beda tentang laku bertapa telanjangnya Sang Ratu Kalinyamat. Ternyata Kanjeng Ratu Kalinyamat hatinya sedang kalut. Ia sedang bertapa telanjang di Pesanggrahan Donorojo, hanya rambutnya saja yang menutupi seluruh tubuhnya. Demikian orang-orang itu berkata dalam hatinya. Kesunyian itu dipecahkan oleh pertanyaan Adipati Hadiwijoyo. "Prajurit, apa sebabnya sampai Kanjeng Ratu Kalinyamat bertapa telanjang di Bukit Donorojo?" "Menurut yang saya dengar, Ki Waseso pernah berkata kepada seorang pengawal, Ratu Kalinyamat bertapa telanjang karena dendam terhadap Adipati Jipang, yaitu Adipati Aryo Penangsang," lanjut kata prajurit Sandi itu. "Dendam kesumat Ratu Kalinyamat
yang kehilangan kakak dan suaminya sekaligus karena dibunuh oleh Arya Penangsang mengakibatkan jiwa sang ratu menjadi terguncang, sehingga ia pun kemudian memutuskan untuk bertapa telanjang, kata Adipati Hadiwijoyo dalam hatinya. Baik prajurit, apakah masih ada lagi yang akan kau laporkan? Tanya Adipati Pajang. Tidak Kanjeng Adipati, hanya itu saja yang hamba laporkan, kata prajurit Sandi itu. Baik, kalau sudah selesai, sekarang kau boleh beristirahat, kata sang Adipati. Prajurit itu kemudian menggeser duduknya ke belakang, lalu ia pun keluar dari ruang dalam menuju ke pendopo dan kemudian berjalan meninggalkan dalam Kadipaten Pajang. Di dalam ruangan, Adipati Hadiwijoyo berkata kepada semua yang hadir, "Kalian dengar, perasaan Ratu Kalinyamat saat ini sedang tertekan. Kanjeng Ratu sedang bertapa telanjang hanya berpakaian rambutnya sendiri karena dendam kesumatnya terhadap Adipati Jipang, yaitu Arya Penangsang. Semua orang yang berada di ruang dalam terdiam. Mereka menunggu kalimat yang akan diucapkan selanjutnya oleh Kanjeng Adipati. Nanti kalau ada kesempatan, setelah persoalan pembentukan Kesultanan Pajang selesai, aku sendiri yang akan menemui Ratu Kalinyamat di Pesanggrahan Donorojo, kata Adipati Hadiwijoyo. Setelah itu, pertemuan pun di ruang dalam itu dibubarkan, dan semua Nayaka Praja telah keluar dari ruang dalam. Dan setelah itu, mereka pun disibukkan dengan segala persiapan untuk mengadakan pasewaan di Sasono Sewoko Kadipaten Pajang 4 pasar lagi. Hari berganti hari, sepasar 2 pasar, akhirnya 4 pasar pun telah tiba. Tibalah saat yang dinanti-nanti oleh segenap Nayaka Praja dan para bebau Kadipaten Pajang untuk menghadiri pasewaan. Pagi itu, satu persatu para bebau datang ke Sasono Sewoko Kadipaten Pajang. Ada yang datang dari tempat yang dekat, tetapi ada juga yang datang dari tempat yang jauh. Pengging atau butuh, bahkan tingkir juga datang karena masih termasuk di dalam wilayah Kadipaten Pajang. Beberapa orang prajurit Pajang ada yang bertugas mencatat para bebau yang hadir, ada pula yang mengantar mereka hingga ke depan Sasono Sewoko. Di Sasono Sewoko saat itu telah penuh oleh para bebau, para lurah prajurit, dan semua yang hadir di Kadipaten Pajang. Beberapa Nayaka Praja Pajang telah terlihat berada di deretan paling depan di dalam ruangan Sasono Sewoko Kadipaten Pajang. Di luar Sasono Sewoko telah dipenuhi oleh ratusan orang yang tidak masuk ke dalam ruangan karena mereka bukan para bebau Kadipaten Pajang, tetapi mereka adalah orang-orang di sekitar dalam Kadipaten Pajang yang ingin menyaksikan jalannya pasewaan di Kadipaten Pajang. Bukan hanya orang-orang di sekitar dalam Kadipaten saja, tetapi ada juga Kawulon Demak yang tinggal di tempat yang jauh, di kaki Gunung Merapi dan Merbabu, bahkan ada juga yang datang dari daerah Gunung Kidul. Di antara ratusan orang yang berjalan ke sana kemari di depan Sasono Sewoko, terdapat seorang tua bermata tajam, memakai caping, dan membawa sebatang kayu yang digunakan sebagai tongkat untuk berjalan. Orang tua itu adalah uwo dari Adipati Pajang, yaitu Kebo Kanigoro, yang membaur bersama dengan Kawulo Pajang lainnya. Dengan matanya yang tajam, Kebo Kanigoro melihat situasi di dalam Sasono Sewoko maupun di tempat-tempat sekitarnya. Beberapa kali Kebo Kanigoro memeriksa tempat di sekitar dalam kadipaten, bahkan ia pun telah berjalan mengitari Sasono Sewoko beberapa kali. Selain itu, ada seorang tua lainnya yang datang dari tempat yang jauh. Ia adalah Ki Ageng Butuh, yang datang ke Bisowanan kali ini duduk agak di belakang dan pandangannya melihat ke depan mencari-cari keberadaan anaknya yang telah menjadi Sentono Adipati. "Itu anakku Wenangwulan berada di deretan depan," kata Ki Ageng Butuh dalam hatinya.
Di dalam Sasono Sewoko, di deretan paling depan, duduk bersila para nayaka Praja Kadipaten Pajang, yaitu Wenang Wulan, Ngabei Wuragil, Ngabei Wilomarto, Ki Jurmertani dan Suto Wijoyo.